low kick, high kick. Ya, low, high. Low kick, high kick. Ya, 1. Saya Ahmad Zaki Mubarak. Saya sebagai pelatih Wushu Nagamas di Al Mukhlisin, Parung Bogor, Ciseeng. Berawal saya dari bisa bela diri, saya belajar tahun 2002 sampai 2003. Saya waktu itu SMP belajar di Pondok Pesantren Al Mukhlisin. Ketika 2005 saya pindah pesantren Darul Mutakin. Alhamdulillah saya juga masih belajar Wushu Nagamas di Pondok Pesantren Darul Mutakin sampai saya 2010. Dan hingga saat ini saya belajar di Cilandak dengan guru saya Septiana Wahid. Dari SMP hingga sekarang untuk belajar sih sudah hampir 15 tahun. Sudah 15 tahun saya di Wushu Nagamas. Awalnya dulu ketika di pondok, saya sendiri emang hobinya olahraga. Di Pondok Mukhlisin itu ada beberapa bela diri, namun saya tertarik di Wushu karena saya lihat gerakannya ini beda dengan yang lain. Dan di Wushu ini lebih komplit. Dari tendangan, pukulan, artnya, seni, jurus, dan banyak yang lainnya. Yang salah satunya ya senjata yang saya pegang ini. Di tempat lain ini tidak ada, tapi di Wushu ini dipertandingkan dan dilatih. Nah, alhamdulillah dari 2003 dan sampai 2010 saya melatih di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Ketika tahun 2010 saya meraih juara umum, membawa anak didik saya. Untuk anak didik saya dulu ya. Jadi anak didik saya itu meraih juara umum tingkat Jabodetabek di Pasar Minggu pada tahun 2010. Untuk saya pribadi, saya alhamdulillah mengikuti kejuaraan Porprov Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Tangerang. Waktu itu diadakan Cilegon, alhamdulillah meraih juara kedua untuk bidang sanda fightnya. Dan alhamdulillah juga ketika saya melatih, prestasi selain saya, anak-anak juga selain Darul Mutakin waktu itu pada tahun 2010, saya pun 2014 balik ke Pondok Al Mukhlisin dan meraih juga alhamdulillah juara umum di 2014 di kejuaraan Porprov Jakarta Barat. Kalau sekarang saya di tingkat kelima, yaitu merah muda. Kalau di Wushu sendiri ada 6 tingkatan. Yang pertama itu hijau, kedua kuning, ketiga biru, keempat orange, kelima merah muda, dan terakhir 6 merah. Kalau di merah muda itu ya minimal dia udah asisten pelatih dan bisa mengolah diri sendiri dah. Bisa berlatih diri sendiri dan bisa membuka cabang di berbagai tempat. Banyak yang orang bilang, kadang orang bingung ya, Wushu atau Kungfu, tapi insya Allah akan saya jelaskan. Jadi Wushu itu adalah seni bela diri yang tidak hanya melatih pernapasan, juga melatih karakter kita, disiplin, olah nafas, kesehatan, termasuk dan bela dirinya sendiri. Untuk Kungfu itu lebih tradisional. Lebih tradisional artinya ketika dia gerakan kuda-kuda dia minimal 1 jam, harus lebih ekstra. Tapi modernisasinya itu yaitu sekarang ini Wushu. Lebih bertenaga. Siap. 1, 2, 3, 4. 1 sampai 4. Kalau saya bilang cho, langsung ji, angkat. For example, contoh dulu dari Kazaki. Kalau saya bilang chow like this, siap. Chow, sekali lagi, angkat suaranya terakhir. Chow. Alhamdulillah untuk Ciseeng ini saya mengajar di 2 titik, Al Mukhlisin dan di Kampung Malang Tengah itu. Kemudian di luar Parung ada Darul Mutakin. Hari Senin sampai Jumat itu saya ada 5, hampir 6. Pertama di
Sampurna Academy School BSD, kemudian di Citra Alam, di Karisma Bangsa International School, Tunas Muda Kedoya, dan di Citra Alam salah satunya juga tadi sudah saya sebutkan, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah saya masih mengajar. Yang ikut lomba itu hampir ada 30 anak. 30 anak. Alhamdulillah mereka mendapat medali semua, dan ada dari kita santri Al-Mulisin ini khusus di wushunya itu mendapatkan peserta terbaik. Peserta terbaik khusus tradisional wushu di Nagamas. Dan ini ada anak-anak yang mereka ikut jurus dan sanda pol. Silakan yang wushu, yang apa? Jurus dan sanda. Hampir semua. Kemudian ada yang putri juga, cuma saya akan tunjukkan yang putra. Alhamdulillah saya dari wushu, Allah kasih rezeki, alhamdulillah cukup untuk kebutuhan saya dengan kebutuhan saya pribadi dan keluarga saya. Jadi kalau di wushu itu kan lebih baiknya itu dari usia 4-5 tahun minimum. Nah, ketika saya berhadapan dengan anak-anak kecil tersebut, saya agak sulit ya, karena perkembangan mereka kan nggak terlalu cepat. Dan banyak juga orang yang hanya ada cuma ikut-ikutan. Kalau dia hanya ikut-ikutan nggak ada niat, dia nggak akan pernah bisa. Dan nggak ada pengulangan setiap harinya. Begitupun dengan di sekolah kan, pelajaran yang lain harus diulang. Begitu juga wushu harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, tidak akan pernah bisa, agak sulit. Jadi intinya harus diulang-ulang. Jadi ini atas nama Yuriski, dia pun mengikuti pertandingan Jabodetabek untuk wushu home turnamen. Dia alhamdulillah dapat juara 2 di kelas 65 kg. 65 kg. Umurnya berapa, Mas? Umurnya 18 tahun. 18 tahun. Iya. Ini salah satu dengan push kick ya, kaki kiri Pak. Kaki kiri. Jadi push kick. Nah, sini ya. 1. Terus lagi. 2. Nah, 3. Oke, lanjut. High kick. Oke, kick. 1. Lagi, tangan di atas. 2. 3. Akhir. Cap. Saya ingin ya wushu itu bisa bermasyarakat, orang Indonesia mengenal nggak hanya di Jakarta, di kota-kota besar, tapi di wilayah terpencil juga. Harapan saya di situ ada wushu dan bisa nggak harus ada SEA Games, Prapon, PON atau Porda, Kejurda, tapi harapan saya di sekolah di tempat-tempat terpencil ini bisa ada O2SN masuk wushu gitu. Untuk di wushu ini yaitu tingkatan yang terakhir, merah ini itu agak-agak sulit. Sebenarnya saya pengen banget, tapi karena dulu ketika perform, saya pernah perform di salah satu acara di pesantren Darul Mutakin. Saya buat 3 gapura itu 2, 3, 4. Saya yang keempatnya, saya salto ke belakang karena waktu itu jiwa muda. Jadi padahal tempatnya itu licin, saya salto ke belakang, saya pun cedera belakang, jadi kaki saya yang kanan ini cedera. Jadi saya agak sulit untuk meraih sabuk yang terakhir itu. Ala hadhihi wa ala kullatin salihah ila hadrati al-Fatihah.
selesai. Silakan kembali ke asrama masing-masing. Yang belum makan, makan dulu. Setelah itu kita lanjut kegiatan selanjutnya. Takbir! Allahu Akbar! Silakan. Salam musuh. Cayo.